Mobil ini bisa buka tutup atap melalui remote-nya. Kalian penasaran? Ayo kita bahas. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra dan masih di event Gias 2025. Kali ini gue lagi ada di booth-nya Mercedes-Benz. Karena di event ini Mercedes-Benz meluncurkan one of the sexiest car in 2025, yaitu Mercedes-Benz CLE 53. Kalian penasaran? Mari kita bahas lebih dalam. Let's go! Jadi, buat para Sobat Setir yang ingin nambah mobil impian kalian selama di Gias 2025, gue kasih tahu nih. ACC dan aku bisa jadikan BPKB lama mobil kalian untuk agunan DP mobil impian kalian. Bener banget nih, Ren. Nah, Sobat Setir, emang mobil ini adalah one of the sexiest car in 2025. Dari desainnya, dari warnanya, Paul CLE 53 cakep banget. Nah, ngebahas masalah CLE, ini adalah sebuah cabriolet. Jadi memang atapnya tuh bisa kebuka full kayak gini Sobat Setir. Jadi cocok banget buat teman-teman semua yang pengen cari mobil yang gengsi. Wah, ini sih mentok, sombongnya gila-gila nih Sobat Setir. Kalau kita bahas dari segi eksteriornya, by face wajahnya tuh udah marah. Wajahnya tuh udah galak gitu kalau kita lihat dari bagian depan ya. Kalau kita ngebahas masalah grillnya, dia juga pakai grill AMG, jadi yang garis-garis vertikal. Banyak garis-garis kayak gini dengan logo Mercedes-Benz yang gede di bagian depan. Tentunya dengan badge AMG juga, menandakan bahwa dia adalah sebuah AMG. Desain dari bumpernya juga gak kalah agresif. Nice banget. Di sini ada cladding-cladding berwarna hitam, manis. Serta kalau kita ngebahas masalah lampunya ini juga udah canggih. Dia udah menggunakan teknologi digital light. Jadi aktif, bisa ngikut kanan kiri, bisa motong-motong juga lampunya agar tidak menyilaukan pengendara lain. Cakep banget. Dan kalau kita intip bagian hoodnya itu panjang desainnya, karena mobil ini mengakomodir mesin yang juga besar, serta di sini terdapat lubang-lubang ventilasi untuk pendinginan dari bagian mesin. Serta di sini ada cekungan gitu ya, memberikan kesan mobilnya tuh gagah banget. Cakep. Kalau gitu kita geser ke bagian samping. Yuk, bergeser ke bagian samping, kelihatan siluet mobilnya itu cakep banget. Sekarang posisinya atapnya lagi kebuka nih, dan emang cakepnya tuh posisinya kayak gini Sobat Setir. Mobil ini lumayan kompak sebenarnya, ukurannya nggak yang gede banget. Mobil ini memiliki panjang di 4.853 mm, lebarnya di 2.042 mm, serta tingginya itu di 1.435 mm. Dan kalau kita intip, dari bagian depan hingga ke bagian belakang, desainnya nyambung semua. Fender depan dia lumayan lebar untuk mengakomodir trek mobilnya yang nggak kalah lebar juga. Desain velgnya nice, cakep, sporty banget, tapi nggak yang lebay gitu ya. Dia kayak multi spokes gini dengan lubang-lubang di sini, jadi kayak semi disc design rims gitu dengan pengereman yang optimal dari AMG berwarna merah. Nah, di bagian depan dia menggunakan ban berukuran 265/35 ring 20. Bannya sendiri menggunakan Michelin. Ini pakai Pilot Sport. Nice banget. Nah, terus di bagian samping juga terdapat aksen-aksen seperti ini, memberikan kesan manis karena dia finishingnya pakai chrome, serta ada badge Turbo 4MATIC Plus. Jadi ini menggunakan teknologi 4MATIC Plus yang dimana dia tuh ada drift mode, dia bisa berbagai macam lah pengaturan dari drivetrain-nya. Seperti itu Sobat Setir. Di sini juga ada chrome, tapi dia kayak satin chrome gitu, mengelilingi sekitar mobilnya. Nah, bergeser lagi ke bagian belakang, sama fendernya juga lebar. Dia menggunakan ban berukuran 295/30 ring 20. Jadi belang nih depan dan belakang. Kelihatan dari desain velgnya memang di bagian belakang dia lebih lebar dan lebih celong lagi untuk velgnya. Jadi emang nice banget. Nah, sekarang kita geser ke bagian belakang. Yuk, bergeser ke bagian belakang, dia terdapat stop lamp di sini. Cakep. Terus ada ducktail juga, memberikan kesan sporty. Ya, memang mobilnya sporty banget sih sebenarnya. Desain lampunya nyambung, udah gaya desain Mercedes-Benz yang terbaru. Full LED semua tentunya. Di sini ada badge CLE 53 dan AMG tentunya. Bergeser ke bagian bawah, nah, dia menggunakan quad exhaust, jadi knalpotnya ada 4, serta ada diffuser di bagian bumper tengahnya gitu. Nice banget. Perpaduan juga nih antara warna body dengan warna hitam. Nah, memberikan kesan jadi lebih sporty tentunya di bagian aksen berwarna hitam tersebut. Di bagian kiri dan kanan, di sini ada aksen ventilasi. Jadi makin lebar lagi dia kelihatannya. Cakep banget sih. Oke, kalau gitu kita move ke bagian depan, kita bahas mesinnya.
Nah, ngintip bagian engine bay-nya, dia tuh terasa padat, penuh. Ini menggunakan engine cover biar tentunya rapi, serta di bagian tengah terdapat bracing nih, biar mobilnya rigid, sobat setir. Mesinnya sendiri menggunakan mesin 3000 cc 6 silinder mild hybrid yang menghasilkan tenaga sebesar 449 horsepower serta torsi di 560 Nm. Tapi karena dia mild hybrid, maka ada tambahan tenaga lagi sekitar 23 horsepower dan torsi sekitar 205 Nm. Dikawinkan ke transmisi AMG Speed Shift TCT 9G ke 4 roda melalui sistem 4MATIC gitu. 4MATIC Plus. Cakep. Jadi memang dia sebuah AMG walaupun belum one man one engine, jadi nggak ada tanda tangannya gitu ya. Tapi tetap aja ini adalah sebuah AMG dan kenceng sobat setir kalau kita lihat dari figur tenaganya. Mantep banget, gokil. Masuk ke bagian dalam, langsung berasa interior yang sporty banget nih sobat setir. Dari desain dashboardnya sih sebenarnya secara jujur mirip-mirip sama Mercedes-Benz yang lain gitu, kayak sama C-Class tuh juga mirip. Tapi bedanya di sini terdapat banyak aksen-aksen berwarna merah serta karbon finish kayak gini. Jadi rasanya lebih sporty. Tapi ya that's it gitu yang mirip. Ventilasi AC, positioning dari head unit itu memang mirip. Center console itu juga mirip. Tapi kalau kita geser ngebahas masalah joknya different. Ini berbeda, dia desainnya semi bucket seat. Bahannya juga sporty banget, baik di steering wheel-nya juga sama, dipegangnya enak walaupun memang desain steering wheel-nya mirip gitu. Tapi menurut gua dipegangnya beda lah rasanya. Posisi berkendaranya juga beda. Ini sangat-sangat bisa rendah, sporty banget. Tuh, gue bisa ngadjust posisi berkendara sesuai dengan tinggi badan gua. Tinggi badan gua di 170 cm. Oh ini asik sih, baunya pede banget dan celup ke bawah banget posisi duduknya. Nah, yang membuat mobil ini spesial ada di head unitnya. Nah, sebenarnya kalau dari interface-nya kurang lebih mirip-mirip sama Mercedes-Benz yang baru nih sobat setir. Dia udah menggunakan MBUX yang terbaru. Yang menjadi pembeda adalah di sini dia ada AMG Performance. Jadi kita bisa ngeliat nih ayunan suspensi kita, terus di sini ada engine juga, jadi bisa ngeliat torque dan power meter kita. Terus di sini juga bisa ngelihat yang modelnya kayak gini. Dan ada IWC. Jadi ini untuk ngukur-ngukur, menghitung kayak lap time, jam dan segala macam gitu. Nah, selain itu di sini juga ada track pace. Nah, ini bisa ngebaca pace kita di sirkuit nih. Ada drag race juga, jadi dia kayak ngasih lampu buat start, ada telemetri juga, dan di sini ada track race. Dan di sini ada shortcut AMG. Kalau kita pencet, kita bisa ngatur secara individual, baik drive, suspension, dan dynamics kita. Driving mode-nya ada slippery, ada individual, comfort, sport, sport plus, dan yang spesial ada race. Nah, kalau di race ini, mesinnya yang ikut settingan race kayak gitu. AMG Dynamics-nya juga settingannya macam-macam nih. Ada basic, advance, pro, sama master. Nah, kalau udah mentok kanan sih memang yang ahli-ahli aja nih sobat setir. Seperti itu. Nah, untuk instrumen clusternya juga sama, kurang lebih mirip-mirip nih sobat setir. Jadi dia ada berbagai macam display, kayak RPM meter, speedometer, ada G-force meter juga, dan display-display informasi penting lainnya. Nah, seperti AMG lainnya, di bagian steering wheel dia terdapat pengaturan-pengaturan nih. Kayak ini AMG Dynamics, kita bisa gonta-ganti di sini. Kemudian di sini ada traction control. Dan kalau di bagian kanan, ini adalah driving mode. Jadi kita bisa ganti melalui buletan yang ada di bagian steering wheel. Jadi kita nggak perlu ke head unit ini sobat setir. Tuh. Nah, untuk di bagian row keduanya, memang posisinya lumayan kurang spacious ya sobat setir. Mengingat ini adalah sebuah cabriolet yang memiliki fokus sebenarnya di 2 penumpang depan. Seenggaknya di bagian belakang itu bisa didudukin juga sih, walaupun memang mungkin nggak begitu nyaman. Ya, ibaratnya kayak 2+2 sih sebenarnya. Walaupun di belakang nggak begitu spacious, tapi untuk safety lengkap ya. Headrest ada 2, seat belt 3 titik juga. Di bagian tengah bahkan mendapatkan cup holder serta penyimpanan terbuka gitu. Ambient light-nya juga ikut sampai ke bagian belakang. Nice banget. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke depan. Oke Sobat Setir, sekian first impression kami dari Mercedes AMG CLE 53. Sebuah kendaraan yang super seksi, cabriolet,
dan tentunya kenceng. Dan untuk mendapatkan kegantengan ini, kalian perlu merogoh kocek kalian di 2,9 miliar off the road. Gimana nih kira-kira menurut Sobat Setir? Worth it atau enggak? Kalau menurut gue sih worth it banget. Karena yang kita dapatkan sebuah teknologi canggih dari AMG yang desainnya juga nggak kalah cakep. Gitu Sobat Setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Karena dia mild hybrid, maka ada tambahan tenaga lagi. Bentar. Lu kan footage kan?